Berlatar di Jepang, film dimulai dengan memperkenalkan seorang kondektur kereta bernama Kazuya Takaichi, di mana dia sedang menjelaskan sejarah dan kelebihan Shinkansen atau kereta cepat kepada para pelajar yang sedang melaksanakan kegiatan karya wisata. Para pelajar tersebut nantinya akan ikut naik merasakan kereta cepat bersama para penumpang lain, di kereta bernama Hayabusa 60, dari stasiun Shin Aomori, dengan tujuan akhir Tokyo. Setelah semua penumpang sudah naik, Takaichi selaku kondektur memberi isyarat kepada masinis yang bernama Chika Matsumoto, untuk memulai keberangkatan. Tak lama setelah kereta berangkat, seorang penelpon misterius menghubungi kantor pusat yang berada di Tokyo, dengan mengatakan bahwa dia telah memasang bom pada kereta Hayabusa 60, yang akan meledak jika kereta melaju dalam kecepatan kurang dari 100 km per jam. Untuk membuktikan bahwa yang dikatakannya benar, ia telah memasang bom serupa pada kereta barang di Aomori Higashi, yang akan meledak saat kecepatannya kurang dari 5 km per jam. Hai, Aomori Higashi desu. Hah? Bagda? Setelah pengebom membuktikan ancamannya serius dengan meledakkan kereta barang, Shinosuke Yoshimura selaku direktur pelaksana perusahaan JR East, memerintahkan Yuichi Kasagi sebagai kepala operasional di pusat kendali, untuk mengosongkan jalur yang akan dilewati oleh kereta Hayabusa 60, agar bisa terus melaju. Setelah itu Kasagi memberitahu masinis Matsumoto tentang keberadaan bom di kereta yang ia jalankan, yang akan meledak jika kereta melaju kurang dari 100 km per jam. Oleh sebab itu, Kasagi memerintahkan Matsumoto untuk mempertahankan kecepatan kereta di 120 km per jam, dan menonaktifkan ATC, yaitu sistem rem otomatis pada kereta yang akan melambat saat kereta melampaui batas kecepatan. Kasagi juga memberitahu Takaichi tentang bom tersebut dan memintanya untuk memberitahu penumpang bahwa mereka tidak dapat berhenti di stasiun berikutnya, karena masalah teknis. Saat kereta telah melewati stasiun Hachinohe, pengebom kembali menelpon, di mana kali ini ia meminta tebusan sebesar 100 miliar yen dari seluruh warga Jepang, sebagai ganti nyawa mereka yang berada di Hayabusa 60. Setelah itu, Sasaki, seorang perwakilan dari pemerintah datang dan memerintahkan untuk memberitahu para penumpang Hayabusa 60 tentang keberadaan bom di kereta tersebut. Atas perintah pemerintah dan pihak JR East, Takaichi pun mengumumkan keberadaan bom pada para penumpang, sehingga membuat beberapa penumpang mempertanyakan prosedur keamanan yang dilakukan pihak JR East kepada Takaichi. Sementara itu, seorang politikus bernama Yuko Kagami, mencoba memanfaatkan situasi tersebut untuk memulihkan reputasinya yang ternoda akibat skandal yang ia lakukan baru-baru ini. Di sisi lain, dalam siaran pers, Kepala Sekretaris Kabinet Suwa, mengabarkan kepada publik tentang teror bom yang ada di kereta Hayabusa 60. Namun, Suwa tak memberitahukan tentang uang tebusan yang pengebom minta, karena Jepang memiliki kebijakan untuk tidak bernegosiasi dengan teroris. Karena hal tersebut, pengebom meretas semua jaringan dan menyiarkan video saat kereta dipasangi bom, sehingga menyebabkan kepanikan di dalam kereta. Di tengah kepanikan para penumpang Hayabusa 60, masalah lain muncul, saat kereta yang menuju selatan mogok di Morioka, karena seekor burung yang menabrak isolator, sehingga menyebabkan korsleting. Dengan demikian, jalan satu-satunya ialah berpindah ke jalur utara, namun jalur utara terdapat kereta lain yang datang dari arah berlawanan. Karena tak ada pilihan lain, Kasagi meminta kereta yang menuju utara untuk meningkatkan kecepatannya agar melewati persimpangan sebelum Hayabusa 60 sampai di sana. 5060B、こちら司令長。時速を105キロまで落としてください。ポイント到達までに10秒でも20秒でも時間を稼ぐ。3027B ポイント通過中。63号転手付き。はい。Dengan perhitungan Kasagi, Hayabusa 60 berhasil berpindah jalur, meskipun sedikit menabrak gerbong belakang kereta yang menuju utara. Sementara itu, salah satu penumpang yang merupakan influencer jutawan yaitu Mitsuru Todoroki, menghampiri asisten kondektur Fuji, untuk meminjam pengeras suara di ruang kondektur. Sambil membuat vlog, Todoroki mengumumkan bahwa dia membuat platform online untuk mengumpulkan uang tebusan.
Hal itu mendorong para penumpang untuk membagikan tautan dan memberikan sumbangan di platform tersebut. Akan tetapi, pemerintah menolak untuk mendukung situs web tersebut, karena kebijakan mereka untuk tidak bernegosiasi dengan teroris. Di sisi lain, Inspektur Polisi Kawago dan timnya mengidentifikasi bahwa ancaman bom kali ini sama dengan insiden Hikari 109 pada tahun 1975. 8月30日午後0時45分頃、突然爆発が起きた。今回の爆破事件、誰が何のために爆弾を仕掛けたのか。 Sementara itu di dalam kereta, dua orang live streamer mendekati Masayoshi Goto, pemilik perusahaan helikopter, yang bertanggung jawab atas salah satu helikopternya yang jatuh di sebuah sekolah dasar. Untuk itu mereka memaksa Goto untuk meminta maaf, karena menurut mereka, keberadaan Goto di kereta membuat orang tak mau menyumbang. Namun Goto menolak, hingga memicu perkelahian di antara mereka. Kembali ke pusat kendali, di mana Kasagi memiliki rencana penyelamatan, yaitu dengan memisahkan dua gerbong terakhir dari Hayabusa 60, yang kemudian memasang kereta penyelamat dari belakang untuk menyelamatkan semua penumpang. Namun, jika gerbong terlepas saat bergerak, rem otomatis akan bekerja. Untuk itu mereka perlu kereta pendamping, untuk mengirim peralatan untuk mematikan rem otomatis, sehingga dua gerbong terakhir bisa lepas secara fisik dan elektrik. Setelah itu, Kasagi memberitahu Takaichi bahwa rencana penyelamatan sedang berlangsung, di mana kereta 9012B akan datang dengan melaju di samping Hayabusa 60 dan akan menyamakan kecepatannya. Kemudian peralatan akan dikirim dengan katrol dari kereta 9012B ke Hayabusa 60. Setelah menerima peralatan dari kereta 9012B dan mengevakuasi penumpang ke gerbong depan, kru Hayabusa 60 yang dibantu oleh salah satu penumpang yang ahli dalam bidang kelistrikan, berkoordinasi lewat sambungan video dengan pusat perawatan kereta api Shinkansen di kota Rifu, untuk mematikan rem otomatis agar dua gerbong belakang bisa lepas secara fisik dan elektrik. Meskipun mereka berhasil melepas gerbong-gerbong yang terpasang bom, namun mereka menduga masih ada bom lain di dalam kereta, sehingga Kasagi langsung memerintahkan kereta penyelamat untuk mengejar Hayabusa 60. Dengan berjalan mundur, kereta penyelamat mulai mendekati Hayabusa 60, hingga saat jarak kedua kereta telah stabil, mereka pun memasang jembatan darurat untuk mengevakuasi para penumpang. Saat hampir seluruh penumpang telah berhasil dievakuasi ke kereta penyelamat, seorang siswa bernama Yuzuki Onodera telah hilang, dan Goto malah mengamuk ingin bunuh diri. Sensei! Oh, Todoroki-san mo ikun desu ka? Mengetahui salah satu anak muridnya hilang, Ichikawa sebagai gurunya, nekat menyeberang kembali ke kereta Hayabusa 60, yang diikuti oleh Kagami dan asistennya, juga Todoroki yang ikut karena terpaksa. Tepat saat Kagami menenangkan Goto, rem darurat pada kereta penyelamat tiba-tiba aktif, hingga membuat kereta Hayabusa 60 juga otomatis aktif, karena terhubung dengan jembatan darurat dan di jalur yang sama. Karena kereta terus melambat dan tak ada pilihan lain, Matsumoto menarik tuas rem secara mendadak, sehingga Hayabusa 60 bertabrakan dengan kereta penyelamat. Tabrakan tersebut berhasil mendorong Hayabusa 60 yang melambat, dan menghancurkan jembatan darurat hingga kedua kereta berhasil terpisah. Sementara itu, Yuzuki Onodera ditemukan sedang berdiam diri di dalam toilet. Meskipun berhasil terlepas dari bahaya, namun akibat tabrakan tersebut, Fuji tertusuk pecahan logam, dan pintu evakuasi sudah tak bisa dilewati. Sebanyak 340 orang berhasil dievakuasi ke kereta penyelamat, sementara 9 orang masih berada di Hayabusa 60. Untuk menyelamatkan 9 orang yang tersisa, Sasaki, penasihat Perdana Menteri, ingin melakukan operasi penyelamatan lagi. Namun, hal tersebut mustahil dilakukan, karena waktunya tak akan cukup. Sasaki mengatakan jika kereta mencapai stasiun Tokyo dan terjadi ledakan di sana, ibu kota bisa porak-poranda dan menyebabkan lebih banyak korban jiwa. Karena tak ada cara lain, dengan terpaksa dan berat hati,
Sasaki berencana menghentikan Hayabusa 60 sebelum mencapai Tokyo, demi menghindari lebih banyak korban jiwa. Namun Kasagi keberatan, sehingga terjadi keributan. Di tengah keributan, Takaichi menelpon, memberitahu mereka untuk menghubungkan jalur Tohoku dan jalur Tokaido di stasiun Tokyo, agar mereka bisa menjalankan Hayabusa 60 ke stasiun Kagoshima Chuo, yang jaraknya lebih jauh, sehingga mereka memiliki banyak waktu untuk melakukan operasi penyelamatan kembali. Namun, sebelum menghubungkan kedua jalur tersebut, mereka perlu persetujuan pemerintah. 間に合わせてくださいよ。認可は何とかします。 Para pekerja memulai pekerjaan mereka menyambung rel kereta dari jalur Tohoku ke jalur Tokaido. Sementara itu di sisi lain, Yuzuki sedang menelpon ayahnya, yang merupakan mantan polisi yang dulu dianggap sebagai pahlawan, karena berhasil menembak pelaku teroris, pada peristiwa teror bom tahun 1975. Ayahnya menduga bahwa teror bom yang sedang Yuzuki alami saat ini adalah ulah keluarga pelaku teroris, yang ingin membalas dendam padanya. Namun, Yuzuki mengatakan bahwa pelaku yang memasang bom di kereta Hayabusa 60 adalah Yuzuki sendiri. Tak hanya itu, Yuzuki juga telah memasang bom yang sama di rumah ayahnya, sebagai balasan atas perbuatan ayahnya yang sering menyiksanya selama ini. Yuzuki pun menunjukkan letak bomnya, dan ketika Yuzuki menutup teleponnya, bom tersebut pun aktif. Setelah membunuh ayahnya dengan bom, di hadapan para penumpang lain, Yuzuki menelpon JR East dan memberitahu bahwa satu-satunya cara untuk mematikan bom di kereta ini adalah dengan membunuhnya, karena monitor jantung di tubuhnya terhubung ke bom. 親は消えたし、見たかった光景も見れた。爆弾を解除するには、私を殺してください。 Sementara itu, saat menyelidiki tentang Yuzuki Onodera, Inspektur Polisi Kawago mendapat informasi bahwa ayah Yuzuki yaitu Sutomu Onodera adalah salah satu polisi yang dikirim untuk menangkap Masaru Koga, salah satu teroris kasus 109 pada tahun 1975, yang mati karena bom bunuh diri. Namun, para petinggi menutupi fakta tersebut dan menjadikan Sutomu pahlawan, dengan mengklaim bahwa dia yang menembak Koga untuk membela diri. Tapi Sutomu mulai membual seolah-olah cerita itu benar dan memberitahu orang-orang bahwa Shinkansen masih ada berkat dirinya. Setelah itu, datang seorang polisi yang telah berbicara dengan dokternya Yuzuki, mengonfirmasi bahwa cerita Yuzuki tentang implan monitor ternyata benar. Laboratorium forensik juga membenarkan aplikasinya bisa mengisolasi sinyal dan sinkron dengan detonator. Karena yakin bahwa Yuzuki tak mungkin bekerja sendiri, mereka mulai melacak kehidupan Yuzuki di sosial media dan menemukan percakapannya dengan putra Koga, yaitu Masatoshi. Mereka pun langsung mendatangi Masatoshi yang bekerja sebagai ahli peledak di sebuah industri. Saat dimintai keterangan, Masatoshi mengatakan bahwa dia merasa kasihan pada Yuzuki, karena sejak ibunya meninggal, ia sering mengalami kekerasan fisik oleh ayahnya, dan selalu mengatakan bahwa ayahnya menginginkan seorang putra. Karena itu ia membantunya dengan memberikannya bom, untuk menghancurkan kebohongan dan kesombongan ayahnya. Karena seperti yang diketahui, Sutomu mengklaim telah menembak Koga, ayahnya Masatoshi, dan menyelamatkan Shinkansen. Itulah sebabnya Yuzuki menargetkan Shinkansen, karena Shinkansen adalah simbol kebencian Yuzuki terhadap ayahnya. だからゆずきちゃんは新幹線を狙った。新幹線は象徴だからです。憎き父親のね。 Di sisi lain, ketika kondisi Fuji semakin kritis, karena kehilangan banyak darah, JR East mendapat kabar buruk, setelah pemerintah tak memberi izin untuk penambahan rel dan memerintahkan untuk menghentikan pekerjaan tersebut. Takaichi yang diberitahu tentang kabar itu pun mulai terbawa emosi, hingga hampir membunuh Yuzuki dengan mencekiknya. Namun Takaichi merasa tak tega, dan malah memeluk Yuzuki. やめて。生きてても仕方ない。Sementara itu, ketika JR East akan menghentikan Hayabusa 60 atas perintah pemerintah, Kawago dan timnya datang setelah diberitahu Masatoshi bahwa bomnya masih tersisa 3 lagi, yang terletak di gerbong 1, 4, dan 6. Mendengar hal tersebut, Kasagi seketika itu langsung memiliki rencana. Dalam sambungan video dengan pihak pemerintah dan para penumpang Hayabusa 60, Kasagi menjelaskan rencananya. Pertama, gerbong 1-6 akan berpindah jalur, kemudian saat roda depan gerbong 7 lewat, pemindah jalur A diaktifkan, sehingga gerbong 7 akan meluncur diagonal melintasi kedua jalur, yang diikuti gerbong 8. Setelah itu, saat kereta mencapai jalur cabang, pemindah jalur B diaktifkan. Dengan begitu, gerbong 1-6 akan terpisah, lalu meledak di jalur cabang yang aman dari penduduk. Sementara,
Gerbong 7 dan 8 akan berhenti di jalur utama. 分かった。必要な機材を教えてくれ。ありがとうございます。始めよう。 Tak lama dari itu, para petugas penyelamat mulai mempersiapkan alat-alat untuk menyelamatkan para penumpang. Di sisi lain, Takaichi menjemput Matsumoto untuk ikut ke gerbong 8 bersama para penumpang, yang sedang mencari bantalan darurat dan tali untuk mengikat diri mereka agar tidak terbentur akibat guncangan saat pelepasan kereta. Setelah semua persiapan telah selesai, mereka pun menjalankan rencananya. 52号操作51号操作5060B 停止 5060B の8号車が停止しました Petugas penyelamat bergegas ke gerbong 8 untuk memeriksa para penumpang. Setelah semua penumpang berhasil dievakuasi, Kawago menangkap Yuzuki dan menunjukkan padanya bahwa penggalangan dana Todoroki telah mencapai target 100 miliar yen, yang itu berarti masih banyak orang baik di luar sana yang mau membantu satu sama lain, tidak seperti penilaian Yuzuki yang menganggap bahwa dunia ini kejam dan penuh kepalsuan, yang mementingkan diri mereka sendiri. Sementara itu, penumpang lain memberi hormat pada Takaichi sebagai bentuk rasa terima kasih mereka. Kemudian para petugas penyelamat mulai mengerumuni Takaichi untuk memberi selamat atas usahanya. Dan film pun berakhir.